Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Indonesia memang sangat menyukai cerita yang berbau hal supranatural alias ajaib dan seram. Hal itu karena Indonesia mempunyai gunung yang angker. Salah satunya Gunung Arjuna. Gunung ini terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Arjuna sendiri menjadi gunung yang berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suherjo. Gunung Arjuna memang kerap diselimuti berbagai kisah mistis dan menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Salah satunya kisah mistis yang dialami oleh seorang santri bernama Ubay. Diceritakan Ubay mendaki bersama 7 teman santri lainnya. Di saat itu Ubay mengalami banyak gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Hingga puncaknya ia sempat melihat sebuah kerajaan gaib di atas puncak Gunung Arjuna. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Siapkan tempat rebah senyaman mungkin dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya, gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan momen kali ini, gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Madura nih, Jawa Timur. Jauh banget kan? Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Ubay. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, dari Bang. Madura. Cak apa kok Madura? Tapi asli dari Bangkalan, Madura ya? Kagak Bang, nyokap gua doang. Oh, nyokap sana. Bokap gua doang, maaf. Bokap. Bokap. Cuma tinggal? Tinggal gua di Bintaro, sektor 3. Ya berarti kan ada darah Madura juga. Ada kan, Bang, kan? iya. Nah, cuma lu kan pengen menceritakan sebuah pendakian lu di Gunung Arjuna nih. Sebelum kita ngebahas tentang sisi horornya nih, tentang Gunung Arjuna. Kalau menurut Ubay sendiri, Gunung Arjuna itu kayak gimana sih tentang sudut keindahannya? Kalau menurut gua Gunung Arjuna ya menurut gua indah banget Bang. Karena gua tertarik dari Gunung Arjuna tuh karena view lapangan di pondok gua tuh Arjuna Bang. Jadi karena kenapa gua pengen ke sana? Gua lihat wah gunung ini indah banget, apalagi ketika ada lautan awan Bang. Iya. Seakan-akan tuh mahabbah gunung itu kuat banget Bang gitu. Berarti lu kalau di pesantren di pondok itu, Iya. itu view-nya langsung ke gunung. Langsung itu. ke gunung Bang. Oh, jadi ada rasa keingintahuan buat pengen ke sana nih gitu. Iya ya? Bang. Oke, dan nggak semua keindahan itu berbentuk indah ya. Iya, Pasti Bang. ada sisi mistisnya di dalam balik keindahan itu Pasti. semua ya. Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih, apa yang bakal diceritain sama Bang Ubay kali ini nih. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gua awalnya bersama temen gua 3 orang namanya Hamid sama Kohar itu naik Gunung Arjuna via Tretes. Waktu itu gua berangkat dari pesantren Bang, dari salah satu pondok pesantren. Iya Bang, kebetulan gua santri. Pondok Ponpes apa? Ponpes Sidogiri Bang, kebetulan nama pondoknya.
Yang ada di Pasuruan ya? Iya bang. Terus gua sama temen gua tuh berangkat dari sono, kan gua itu ketepatan lagi pulang santri bang. Lagi liburan, gua nggak langsung pulang nih ke Tangerang, gua nyempetin dulu buat naik gunung. Tuh gua langsung tuh naik gunung sama temen gua bertiga. Dari pondok tuh gua naik bentor dulu nih ke Keraton nih buat nyarter bis. Nyarter bis gua ketemuan sama temen gua si Kohar di stasiun Bangil. Kemudian kebetulan Kohar turun di sono bang, kita ketemuan di sono. Habis itu dari stasiun Bangil kita nyarter angkot tuh bang ke Terminal Tretes. Dari Terminal Tretes kita nyarter lagi tuh bang, nyarter lagi sampai ke base camp. Ternyata sampai base camp tuh bang, gua lihat HP tuh harus bawa surat sehat bang. Iya. Habis itu untungnya tuh apa ya, angkot tuh belum angkot yang gua charter tuh, yang gua sewa belum turun lagi bang. Abis itu gua sewa lagi tuh. Ayo bang, gua nih mau nyari surat sehat nih, nyari bantuin gua, nyariin ke puskesmas terdekat lah. Kata tukang itunya, mohon maaf deh kalau hari Sabtu mah puskesmas mah tutup, apalagi udah siang-siang kayak gitu kan. Kebetulan itu gua udah jam 1-an bang. Ya udah adanya seadanya aja dah pak, kata gua gitu. Ya udah akhirnya tuh kita nyari tuh bang, agak turun tuh ke Tretes, ada tuh di sebelah kanan jalan itu ada rumah sakit swasta. Kita buat surat sehatnya tuh di situ, kita nambah budget lah. Kita kena CP kan, namanya juga butuh juga. Masa iya gue udah jauh-jauh pengen naik gunung gara-gara surat sehat dibatalin. Tapi kan pada saat itu lo sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat bang. Iya bener. Sehat tuh, gue udah dapet itu. Gue balik lagi dah tuh ke base camp. Nyampe base camp itu udah jam 3:30, jam 3-an lah bang, jam 3, 3:30. Gue nyampe sono, sholat asar dulu bentar. Habis sholat asar gue balik lagi tuh ke base camp, makan dulu. Nah ini bang, pas maghrib, waktu maghrib nih pas banget azan. Kan kalau di base camp Tretes tuh kan nggak ada tempat buat kita penginapan, istirahat gitu ya bang. Tuh kan jadi kita masuk base camp, kan kalau kita ke kanan tuh ada kolam tuh, ada kolam, terus kayak ada patung tuh bang. Pas gue belok tuh kan kalau mau kamar mandi harus lewat situ tuh bang. Gue lewat situ, gue ngeliat patung tuh, patung ngedipin gue bang. Patung tuh ngedipin gue, noleh bang ke gue, noleh ke gue. Yang namanya teman gue ini Hamid kaget bang. Kan gue bilang astagfirullah, loncat gue bang. Lu ngapa bay, kata dia gitu. Kagak, nggak apa-apa, udah daripada gue bikin suges dia juga, mendingan gue aja lah yang takut lah, takutnya mental dia juga kena kan, kata gue gitu. Ya udahlah gue jalan aja tuh, gue nunduk ke belakang kan lumayan kan, meskipun jalan pendek kalau kita takut kan serasa jadi lama kan bang ya. Jalan tuh terus sampai belok dah, sampai kamar mandi tuh gue masuk tuh. Kebetulan gue pengen mandi juga bang, badan pada lengket kan seharian gak mandi ya kan. Gue mandi pakai sabun kayak ada yang Noel bang sini, ada yang Noel bang. Ada yang Noel di sini gue. Ada yang nyelek badan lu gitu. Nyelek. Tet, diginiin gue, kata gue. Ini kalau gue lihat nih, kalau ada di samping nih kan bahaya juga, kata gue. Gue jatuh di sono, mendingan gue kelarin aja, udah mandi, kelarin, wudu, keluar gue. Hamid masuk, gue ngechat Kohar, Har kemari, gue dewekan temenin gue gitu. Kohar nyamperin bang. Gue sambil ngecas tuh, ada petugas perhutani bang datang, lagi ngontrol. Gue langsung samperin aja tuh, gue nanya, Pak, ini kenapa ya gunung ini kok dinamain Gunung Arjuno, kata gue gitu. Nanya sejarahnya ya. Iya. Oh kalau itu saya nggak tahu deh, tapi ini gue pakai bahasa Jawa bang gitu. Setahunya bapak aja deh, kata gue gitu. Saya nggak tahu deh, takut salah. Ya udah setahunya bapak aja, kata saya gitu. Beneran saya nggak tahu. Langsung gue tembak gini bang, katanya gunung ini angker ya pak. Kamu ini kalau ngomong jangan sembarangan deh, digituin gue bang. Diomelin, iya. Gue digituin. Ya udah dah pak, saya pengen ketemu kuncinya aja, pengen ngomong, gue gituin. Maksud gue kayak gimana? Itu gue secara spontan gue ngomong kayak gitu bang. Gue juga enggaknya gue udah digaplok aja tuh sama teman gue. Lu ngomong apaan sih? Kayak digituin gue katanya. Emang gue ngomong apaan, kata gue gitu. Lu ngomong jangan ngelantur, kata gue, gunung, kata dia gitu. Ya udahlah, kata dia. Udah ditinggalin tuh, gue dianggap gak jelas bang sama petugas perhutani itu. Akhirnya udah, Hamid juga udah keluar, Kohar juga udah wudu, kita balik lagi tuh. Kita nggak lewat kolam itu lagi, agak muter tuh, lewat banyak pohon-pohon tuh. Situ kita, di situ ada petugas perhutani yang lain keluar dari kantor itu bang.
Mau kemana dek? Mau naik? Iya. Pendakian mah ditutup sekarang, cuaca lagi nggak itu. Lah kok bisa bang ditutup? Sedangkan gue lihat tadi pagi itu di HP, di apa tuh di Google, pendakian bisa, orang gua aja registrasi online aja bisa, masa iya pendakian kok ditutup cepet banget, kata gua gitu. Pikir gua gitu. Lah terus ini sampai kapan pak? Nggak tahu, sampai waktu yang belum ditentukan, katanya gitu. Ya udah tuh, gue bingung bang, masa iya gue udah sampai situ, udah sampai malam-malam kayak gitu, udah sampai habis maghrib, kita putar balik ke Jawa Tengah kan lumayan juga. Kita udah ngeluarin budget, kata gue. Gitu. Iya, sayang surat sehat gue lah kalau bahasa Qatar. Mendingan gue naik, kata gue gitu. Akhirnya tuh gue bingung tuh. Nah itu udah kita sholat maghrib dulu dah tuh kita, daripada mikirin itu mendingan gue sholat maghrib dulu lah. Siapa tahu nemu jalan kan gitu. Nemu jalan. Akhirnya gue sholat maghrib, udah masuk waktu isya. Ada apa tuh namanya mahasiswa UGM bang. Datang sekitar 6 orang, datang salaman dah tuh gue di sono. Gue tanya lah, gue intro sama temen gue, mau kemana mas? Ini saya mau ke Gunung Welirang. Mau ngapain? Ada tugas juga dari kuliah gitu. Oh ya udah mas, bareng aja kalau bisa. Gue bilangin, ini pendakian ditutup mas. Kok bisa mas? Saya masih, dia keke bang. Udahlah saya mau naik dulu aja gitu, kata dia. Gue mau naik dulu aja. Ya udah mas, naik dulu aja ke pos registrasi, kata dia gitu, ke pos 1. Gue bilang gini, nanti kalau udah di sono kalau emang bisa naik kabarin ya mas. Ya udah, nomor telepon sampean mana mas? Nih gue kasih nomor telepon gue. Namanya itu Bang Chandra bang, yang negor gue waktu itu, yang ngobrol sama gue. Yang mahasiswa UGM ini? Iya, mahasiswa UGM. Nih mas nomornya, nih Bang Chandra nomornya. Kalau udah nyampe atas kabarin ya. Akhirnya sama dia dikabarin tuh bang jam 9. Katanya, bang ini bisa naik asalkan besok pagi gitu. Oh ya udah, akhirnya tuh gue packing tuh bang, packing 9:30 gue berangkat tuh ngetrek malam. Jadi gue sama temen gue ini bertiga, gue Hamid sama Kohar. Ya namanya ngetrek malam biasa tuh bang, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kan kita kalau naik Arjuna tuh langsung tanjakan gini bang. Tanjakan gini terus langsung tuh perpecahan jalur tuh. Kalau ke kiri kita ke jalur pendakian, kalau ke kanan kan ada kafe gitu ya. Tuh pas di situ pas belokan, nih Kohar, ini bang kata gue, kok nih bocah kayak berat banget gitu karirnya, kata gue. Sedangkan kan gue kalau main bola sama dia di pondok gitu, main apalah, main ini udah tau lah olahraga dia. Fisiknya kuat lah. Fisiknya ya, gitu. Kuat gitu. Kok bisa dia kayak lemah kayak gini, sampai keringetan kayak gini, kata gue. Sedangkan aja kalau di olahraga sama gue keringetnya nggak sampai mandi kayak gitu, kata gue. Gue tanya, lu ngapar? Enggak, nggak apa-apa, kata dia gitu. Yang bener, carry lu kayak berat, kata gue gitu. Iya, kata dia, keceplosan dia bang. Iya. Ah lu ngapa, kata gue gitu. Yang bener, enggak, nggak apa-apa, udah ya jalan. Ya udah tuh gue biarin bang, gue nggak mau takutnya bikin sugesti dia juga, bikin sugesti Hamid kan jadi repot, kata gue. Hamid takut pikirnya yang aneh-aneh malah kena juga kan, mendingan udah ayo jalan aja. Gue gituin, jalan dapat 5 itu berat lagi, break. Udah lu jujur aja kenapa, carry lu berat kan, ada yang naikin? Diem dia, enggak, ayo udah naik aja, kata dia. Ayo naik aja, enggak, ayo turun aja. Akhirnya gue seret tuh bang sama Hamid. Gue seret sama Hamid di sebelah kiri, gue di sebelah kanan. Gue giniin dia bang, tangannya. Gue apa tuh namanya, gue ikat lagi nih. Dia tuh bang, seandainya gue nggak ikat, kan di kiri, di kanan udah jurang tuh bang kalau kita turun. Itu dia arahnya mau ke sono mulu bang, kayak mau loncat gitu. Makanya gue gandeng mulu kayak gini. Gue gandeng, gue bantalin mulu ke kiri. Gue ke kiriin mulu, sama Hamid juga tarik ke kiri. Akhirnya sampai bawah tuh bang, kayak gitu terus. Sampai bawah kan kalau udah sampai pemukiman tuh, udah sampai pos portal tuh. Sampai situ dia baru udah agak itulah, udah gue lepas lah, dia mau ke kanan juga paling kan nabrak tembok kalau di situ. Akhirnya gue turun sampai pos, lu ngapa? Kata gitu, nggak tahu, carrier gue berat, ada yang naikin, kata dia. Iya pantas, lu ngapa nggak bilang, kata gue, kata gitu. Selain itu lu ngapa, kayak lu capek banget. Iya gue belum tidur, gawe dari kemarin, katanya. Ya udah dah lu tidur dulu, gue ngerembukin tuh sama Hamid. Gimana nih Mit, ini mau dilanjutin apa enggak pendakian, kata gue gitu. Ya udah sampai sini lanjutin aja lah, kata dia. Udah berembukan tuh gue berdua bang sama dia. Ya udahlah besok pagi aja kita ngopi-ngopi tuh bang. Ngopi, habis itu kita apa tuh namanya, kita tidur, habis makan ngopi tidur bang kita.
Berarti buka tenda lagi tuh di situ. Enggak bang, gue apa tuh namanya, buka matras doang, tidur di terasnya itu. Oke, yang di pos registrasi itu ya? Iya, udah pakai matras doang, pakai sarung, udah tidur kayak gitu. Sampai jam 3 tuh bangun gue bang, ada bocah nih berdua, orang Surabaya. Masih anak SMA, dia anak SMA berdua doang. Bangun nih kan berisik banget dia, kerada kayak gitu. Gue bangun, salaman dah tuh. Dia langsung ngajakin salaman, mana mas naik? Ya mas, naik besok pagi. Ya udah mas, barengin aja. Ngopi lagi kita, ngopi ngobrol. Subuh tiba bang waktunya. Kita sholat subuh bang, sholat subuh berjamaah tuh. Jadi ya berlima. Sholat subuh kita makan, sarapan kan ada warung kan di sana ya. Iya. Ada warung, kita sarapan dulu di sana, sarapan, masak mie, ngopi. Sekitar jam 6 kita berangkat bang nge-trek. Alhamdulillah tuh cuaca cerah banget waktu itu. Kita nge-trek lagi normal lah biasa. Normal sampai biasa, sampai situ nggak ada apa-apa tuh bang. Kan kalau di Arjuna tuh kita sebelum nyampe pos registrasi ada kayak gubuk gitu bang ya. Sebelum ada gubuk tuh. Yeah. Gue istirahat dulu di situ bang. Berlima tuh istirahat, duduk, kita break dulu, minum. Ada kan ada penunggunya situ, aki-aki orang tua. Tanyain, mau kemana dek? Kebetulan gue yang ditanyain itu bang. Mau kemana dek? Mau naik pak, ke Arjuna sekarang. Iya. Oh ya udah, hati-hati kayak gitu. Kata gue, ini dalam hati gue, kok ada bicaranya kayak gini ya? Kenapa pikir gue gitu? Pikiran gabut gue kayak gitu. Agak sinis apa gimana? Agak kayak ngasih isyarah gitu bang. Oke. Pikiran gabut gue, masa iya kenapa-napa gue di gunung kata gue. Gue masih positive thinking aja lah di situ, masih fresh juga kan. Alhamdulillah gue jalan lagi tuh, jalan kohar, jalan dikit, kumat lagi dia bang kayak semalam. Tapi apa ya, mungkin karena di kecapean, kelelahan, break mulu, sampai gua sama Amit, udah baik lu sama anak Surabaya ini lu duluan aja ke pos registrasi gitu. Lu ke pos registrasi berdua aja, bertiga tuh. Lu nungguin gua lama. Kata dia gitu. Udah tuh gua registrasi lah, akhirnya gua registrasi bang. Di situ registrasi dapat gelang tuh. Dapat gelang kan kalau ke Arjuna. Dapat gelang. Ini bocah sekitar 15 menitan kan gua lihat gitu. Nggak datang kata gua. Gue susulin bang, gue susulin lagi ke bawah. Buset dah, ngapa met? Nggak tahu, kayak gini lagi. Itu lagi katanya. Ya udah dah, sini carrier gue bawain. Naik lagi bang gue, naik lagi. Nyampe sono mah sehat dia, si Kohar. Sehat tuh sampai situ, udah biasa lah normal gitu. Akhirnya gue mandi tuh bang, kan di pos registrasi tuh ada dua. Pertama ada dua bangunan kan. Yang pertama tuh buat pos registrasi, yang kedua tuh kamar ya. Iya. Tuh gue naruh carrier tuh di pos registrasi bang, gak langsung ke kamar. Pas gue mau mandi tuh bang, ada anak UGM bang negor gue. Mas, kemana aja sampean mas? Saya tungguin dari semalam gak ada, tak kirain hilang. Saya nggak tidur semalaman nungguin sampean. Gue di situ ngerasa bersalah bang. Aduh mas, maaf mas, saya nggak kepikiran buat ngabarin sampean kalau saya nggak jadi naik. Soalnya teman saya ini ketetera apa tuh namanya? Trouble gitu. Ya udah mas, minta maaf mas tak kirain kemana mas, bikin panik aja sampean gitu gue. Iya bang, gue di situ aduh kerasa gak enak dewek lah, gak enak sendiri gue sama itu mahasiswa game. Saya sampai nggak tidur mas. Oh ya udahlah, iya nggak apa-apa, udah sini makan dulu. Gue diajakin makan tuh bang, gue mandi. Itu udah sekitar jam 8 bang. Jam 8 tuh udah. Jadi gue estimasi dari base camp ke pos 1 tuh lama bang, 2 jam. Kan itu apa ya, yang harusnya kita tempuh setengah jam bisa jadi 2 jam kan kayak gitu. Berarti ngaret banget bang kayak gitu. Breaknya kebanyakan breaknya gitu. Kata gue ya udahlah, mandi gue mandi, makan lah tuh, udah bersih lah badan. Jam 9 kita nge-trek bang. Jam 9 kita nge-trek tuh rame-rame, jadi kita bertiga tambah anak Surabaya 2 jadi berlima, tambah anak UGM 6 orang itu ya? Iya. Jadi 11 orang. Jadi 11 orang. Kita naik barengan. Happy dong kita, rame wah nih, pede nih, seru nih kata gue gitu. Udah ngehalu yang enak-enak lah di atas kata gue gini. Naik gue ke atas Ted, nyampe pertengahan tuh sampai belokan yang gini ada space tuh, satu belokan yang bisa buat diriin tenda. Di situ Kohar kakinya kram bang. Kohar kakinya kram. Akhirnya ditungguin dah tuh, dipijetin. Kebetulan gue bawa hot in cream kan kalau setiap naik gunung biar nggak kenapa-napa gitu. Takutnya kram, kita pijetin bang. Kita pijetin. Habis itu udah agak mendingan lah. Udah sekiranya kuat dia jalan. Ayo jalan lagi. Jalan semenjak itu bang.
5 menit break, 5 menit break, 5 menit break. Sampai diginiin gue sama anak UGM tuh, sama anak Surabaya tuh. Bang, udah ya gue duluan aja, gue juga punya tugas bang dari kuliah, kata dia gitu. Takut telat doang ngejar gitu ya? waktu, iya ngejar waktu kata juga. dia gitu. Aduh, kata gue ngerepotin banget. Iya bang, maaf nih bang, ngerepotin bang. Emang ada yang kayak gini doang bang, kata gue gitu. Ya udah bang, ya maaf ya nggak bisa barengin. Tadi emang kalau kita banyak waktu, kita mau barengin bang. Kan dia juga mau punya tugas di Gunung Lirang tuh, nganuin apa gitu, neliti apa gitu, gue juga nggak paham. Akhirnya tadi tinggal tuh bang, tinggal bertiga tuh. Kita tuntun kok. Yang 2 orang Surabaya ini Ikut sama itu. Jadi kita tinggal bertiga. Itu cuaca kabut bang. Cuaca kabut, mendung. Udah jam 11-an. Naik kita, 5 menit break. Bentar dikit-dikit, break lagi, break. Break sampai jam 12:30 bang. Jam 12:30, Hamid udah kesel kali ya sama gua. Udahlah ayo, lu kayak gini mulu kapan nyampenya, kata dia gitu. Turun aja lu, ngebebanin gua sama Ubay lu, mendingan turun aja. Enggak, kok kayak kuat Mit, kalau bahasa Madura gitu. Gua masih kuat Mit, gitu dia. Enggak, dari tadi lu ngomong kayak gitu mulu, kata dia gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia bang, lu dari tadi ngomong kayak gitu mulu, udah yuk turun. Diem tuh bang, gua diem-dieman bertiga. Udah daripada emosi kan gitu. Akhirnya gua Amit, gua udah mainin ego bang di situ. Udahlah gua turun aja, kata gua gitu. Gua turun tuh biar mancing dia turun bang. Ternyata dia malah lanjut naik dewekan. Si Kohar tuh malah lanjut naik dewekan. Ini bocah malah bukannya turun, kata gua. Gua balik lagi bang. Gua seret aja udah. Ayo turun aja lu, kata gua. Kan di pertengahan jalur kan ada kayak apa tuh, kayak pohon yang nutupin jalur tuh bang. Itu sampai situ bang, hujan bang, deras banget. Akhirnya kita buka tenda tuh, tenda ngasal aja, cuma nggak pakai apa tuh namanya, nggak pakai frame, ketika nggak pakai pasak gitu. nggak pakai pasak, langsung itunya doang, selayarnya doang kita tutupin udah gini, diem-dieman udah bertiga. Akhirnya udah jam 2:30 tuh, hujan juga lama bang, dari jam 1-an itu sampai 2:30 kan lumayan lama, udah agak gerimis juga, udah gerimis lah, udah berhenti. Kita turun tuh jalur licin dah, udah diem-dieman aja tuh di jalur sampai pos 1. Kohar nangis bang, gue nih nggak enak sama lu berdua, kata dia gitu. Kenapa? Gara-gara lu gue nggak jadi muncak, kita nggak jadi muncak, lu nggak jadi muncak. Nggak apa-apa, kata Hamid gini, nggak apa-apa daripada lu kenapa-napa di puncak kan gitu, lebih baik kita pulang selamat kan. Bener. Sebelumnya juga ada slogan kayak gitu kan di bawah gitu, lebih baik puncak hanyalah bonus, lebih baik pulang selamat kan bang, kayak gitu ya. Itu prinsip yang Hamid pegang sama gue waktu itu. Kata gue, ya udahlah, lu gimana, mau turun gua anterin apa gimana, kata gitu. Gua anterin dah tuh bang, dia minta dianterin sampai pos, sampai base camp tuh. Gua ngomong tuh di jalan sama Hamid, gimana Mit, mau naik lagi apa gimana? Udah nyampe sini mah tanggung, ayo naik lagi aja, kata dia gitu. Kebetulan hari Minggunya ada juga rombongan dari pondok gua bang, 6 orang. Satu pesantren sama tuh. Satu pesantren, kebetulan anggaplah satu circle sama kita. Itu namanya Hamid, Sultan, Haidar, terus Arif sama Huda bang, sama Huda. Itu kita nungguin itu jam 3 tuh bang sampai base camp. Kita pasren ke Cak Iwan, Om Iwan gitu. Kebetulan Hamid punya kenalan di sana namanya Om Iwan. Nih Om, gua nitip si Kohar nih, dia trouble, mau gua pulangin gitu. Rumahnya di mana, kata Om Iwan? Di Bangkalan. Oh kalau Bangkalan kejauhan, nggak ada bis sekarang, mendingan besok aja pulang. Ya udahlah, gue pasrahin, yang penting dia udah nyampe bawah dulu, udah selamat. Akhirnya kita nungguin itu teman gue yang berenam itu. Akhirnya dia datang, kita langsung nge-track bang, nggak banyak bertele-tele lah. Ayo langsung nge-track, gue langsung ajakin biar nyikat waktu juga kan. Gue di situ udah sehari semalam. Kata gue dari malam Minggu sampai Minggu sore. Itu belum apa-apa, belum nyampe pos 2. Iya. Udah capek dulu kan, kata gue kan gitu. Akhirnya gue ajak, ayo langsung. Dia mau pada ngap bang, ketemu tanjakan kayak gitu. Langsung, tanjakannya kayak gini, ke atas lagi gimana, kata dia. Kata gue. Langsung naik lah tuh dia sampai pos 1. Itu kan kita nge-track jam 4:30-an lah. Nyampe pos 1 registrasi itu jam 5 lewatan, jam 5 lewat seperempat apa lewat berapa gitu. Pokoknya hampir maghrib dah tuh bang. Dia registrasi. Untungnya bawa surat sehat bang. Gue khawatir banget dia nggak bawa surat sehat.
nggak bawa surat sehat kan dia galau nggak jadi naik. Jadi kita berdua doang sama Hamid. Nunggu buat besok lagi. Iya makanya udah lama lagi kata gue. Sedangkan waktu yang gue pasang waktu itu 2 hari 1 malam. Dia waktu yang gue storin ke pihak itu. Akhirnya sama Hamid ya udahlah, ayo kita naik. Maghrib tuh bang, kita naik bang. Pas buat maghrib tuh kita nggak berhenti ajan. Ajan kita tetap ngetrek ajan. Akhirnya kita jalan, ya udahlah jalan. Nggak ada apa-apa dong, masih happy. Ah gue udah naik gunung nih, pede lah, rame berlapan gitu. Jalan, gue jalan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa bang. Pas nyampe belokan tuh, belokan yang ada udah di pertengahan jalur tuh, kan ada belokan ke kanan, ada batu gede tuh bang di situ. Ada batu gede. Waktu itu ketepatan gue di depan bang. Gue di depan yang megang senter bang. Gue di depan, gue ngelihat itu bang, sesosok itu mukanya rata bang. Tuh gue suges dong bang kayak gitu. Namanya gue anggap ya mental kena, stamina kena, psikis kan kalau gitu kena juga. Jiper gue liat kayak gituan. Daripada gue ceritain ke teman gue ngedon juga lah galau, kita nggak jadi naik kata gue. Lah mendingan gue aja kata gue gitu. Daripada mental dia pada nggak aman, malah kenapa-napa nanti kita di atas. Udahlah gue diman. Nah tepat banget bang, pas banget berhentinya kita ngebreak di atasnya itu dikit. Setelah melihat makhluk itu langsung langsung berhenti, break. Kata gue pas banget kata gue. Gue duduk tuh sama teman gue, Arif namanya. Tuh CS gue di pondok. Gue gini, Rip, bisik-bisik gue sama dia. Lu nyium itu nggak? Bau amis ya? Sama dia malah diginiin. Suwe kata gue nih malah digituin kata gue. Iya bau ya. Ayo lanjut aja, lanjut. Ayo lanjut. Gue gituin. Lanjut lah tuh bocah, lanjut. Nyampe dah tuh gue. Di singkat cerita langsung ke Kokopan nih bang. Langsung ke pos 2. Karena setelah itu kita nggak ada kejadian hal janggal lagi. Kita nyampe di pos 2 tuh sekitar jam 9-an bang. Itu menurut gue waktu udah ngaret banget bang. Dari maghrib sampai jam 9, 4 jam kan itu udah lumayan ngaret lah, buang-buang waktu gitu. Nyampe sono langsung hujan bang. Kita nyampe sono hujan, bangun tenda ada anjing bang, hitam. Kan kalau apa tuh namanya jalur dari pos 1 kan kayak gini ke Kokopan. Ini kita kan ini luas nih Kokopan. Di sini kan trek buat ke pondokan. Di sini itu apa tuh mata air. Kita agak pojok sini bang. Tanda ada warung bukan? Bukan. Waktu itu gue belum ada warung bang. Enggak kayak bangunan. Oh iya ada di situ. Tapi gue yang paling pojok bang, paling pojok dewek. Yang ada tanah agak tinggi, agak tingkat dikit gitu. Di situ gue bangun tenda. Itu anjing bang langsung ke tenda gue bang, muterin 3 kali. Anjing hitam. Kan otomatis belakang tenda gue jurang tuh bang. Anjing tuh ke situ bang. Gue heran, maksudnya gue nggak paham juga nih anjing ngapain tiba-tiba turun ke tenda gue, muter 3 kali langsung turun lagi ke jurang. Kata gue langsung ke jurang nih, anjing ngapain kata gue. Jatuh kali kepleset. Bisa jadi, kali aja kan gitu ya bang ya. Ah udahlah nggak gue gubris, gue udah capek. Masuk tenda tuh bang, teman gue si Alvin kasihan banget kehujanan masang tenda. Kehujanan dia, gue di dalam langsung tidur bang, gue nggak makan nggak apa, udah bodo amat lah, gue udah ngantuk kata gue, udah capek seharian nggak tidur kata gue. Dari pagi tidur gue, jam 3 gue dibangunin buat makan suruh sekalian sholat bang, sholat kita kan jamaah takhir waktu itu. Bang temen gue kan mandi tuh bang, mandi tuh sama Haidar kan disorot dia pakai HP tuh, pakai senter HP kan, kita penerangan di HP doang dia waktu itu. Gue buka tenda, diri, kan otomatis tenda gue nggak langsung ngadep sono. Diri gue bilang gini bang, niat pocong gue bang. Di atasnya dia. Di atas temen yang lagi mandi? Iya, di atasnya si Huda itu. Gini gue, pocong cuk gitu. Temen gue si Arif, Alpin, Ilul yang di luar lagi ngopi. Nengok semua ke gue. Lu ngapa bay? Kagak nggak apa-apa kata gue gitu. Gue tanya ke Huda, ini cerita pas udah gue di pesantren ya. Gue tanya, lu pas mandi di Kokopan sama Haidar, lu kayak ngeliat ada diliatin orang nggak? Iya, saya kayak diliatin orang boy, tapi giliran saya nengok ke atas kayu. Yang dia lihat kayu, yang gue lihat pocong bang. Akhirnya di situ, gue mau wudhu gimana nih ya?
Gue udah sugas kayak gitu kan. Gue minta anterin dah tuh. Ayo, gue minta anterin temen gue berdua, si Ulil sama Arif nih. Ayo, anterin gue. Sono wudhu. Wudhu kan, yang lain mau udah pada wudhu, tinggal gue doang itu di tenda sendiri. Sampai juga udah wudhu waktu itu. Gue wudhu, sholat deh tuh bang, sholat jamaah takhir, maghrib sama isya waktu itu. Kita sholat, abis itu ngopi, nungguin waktu subuh dah tuh. Nungguin waktu subuh kita ngopi dulu. Yang foto-foto lah waktu itu lagi cerah emang, alhamdulillahnya. Lagi cerah, banyak banget bintang kelihatan, foto-foto di situ sampai maghrib bang. Maghrib sampai subuh, maaf. Sampai subuh, kita sholat subuh, abis itu agak terangan, kita nge-trek lagi bang. Nge-trek lagi menuju ke pondokan. Ada space bagus tuh buat ngambil view foto tuh di situ. Kata gue pagi-pagi lagi cerah, ada view gunung apa tuh gue nggak tahu di situ. Kita foto-foto. Kota Pasuruan kelihatan sudah. Kelihatan tuh bang, asli kata gue. PW banget udah kata gue di situ, udah nggak mau pulang tuh. Di sono kata gue. Udah foto-foto di sono sekitaran ya nggak lama lah, setengah jaman kita lanjut lagi bang. Jalan ngetrek normal, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nyampe pertengahan jalan bang, kan ada di pertengahan jalan tuh ada kayu roboh bang waktu itu. Ada kayu roboh, kita di situ ada space buat insya Allah buat 2 tenda itu cukup bang. Ngedirin 2 tenda. Tuh ada yang nepok gua bang dari belakang gini, pak, langsung diem gua bang gini. Seakan-akan tuh gue kayak diajak main gitu bang. Seakan-akan gue kayak diajak main, tuh gue sadar-sadar diginiin gue sama temen gue. Woi gituin. Baru gue sadar. Gak gitu. Berarti lu pas di tepuk gitu sempet bengong gue? Bengong bang, gue nggak tahu apa-apa gue. Tapi yang gue rasain, kayak gue diajak ke situ. Kayak diajak main gitu. Ayo lu kemari, kata dia gitu. Kata gue, untungnya gue diginiin, woi gitu sama temen gue, gue diri, lagi ngetrek lah, gimana gue digituin, di tengah jalur gue kayak gitu, digituin, teman gue pada canggung lah, pada bingung kayak gitu. Akhirnya gue, udahlah break dulu, ada space nih, break itu udah sekitar jam 9-an bang, udah jam 9-an pagi, kata gue. Untungnya teman gue di situ nggak ngubris bang, nggak mancing gue buat cerita hal itulah. Mungkin gue nggak tahu ya kejadian apa seandainya gue cerita hal itu, apa yang gue alamin juga. Untungnya teman gue tuh ngebawa enjoy, ngebawa gurau doang gitu di situ. Untungnya teman gue paham juga kayak gitu keadaan gue kayak gini ya. Akhirnya kita udah 11:30 kita lanjut ngetrek tuh bang. Kita lanjut ngetrek, 12:30 kita nyampe pondokan bang. Aslinya kita mau ngecamp di situ bang, mau ngecamp di situ. Untungnya kita dikasih tahu sama ada 2 pendaki dari Bogor sama Depok. Orang Bogor sama Depok dia berdua. Kebetulan dia lagi studi di Surabaya, Bang. Lagi studi di Surabaya, dikasih tahu. Mas, disapa kita. Dia ngasih sisa-sisa logistik juga buat kita, ngasih arang sama spiritus, campur spiritus tuh sama dia, dikasih juga kita gas gitu. Diingetin, kalau di sini jangan lama-lama Mas, kalau bisa jangan ngecamp di sini. Soalnya khawatir sama penambang biasanya suka dipalakin. Iya. Temen saya kemarin dipalakin kena 300. Kalau nggak dipalakin, kalau nggak dikasih tendanya disobek katanya gitu. Diancem lah ya. Diancem gitu ya. Kan bahaya banget bang. Lah kita digituin jiper bang. Namanya di atas gunung mau ngelawan pakai apa? Pakai nesting kata gue gitu kan. Mendingan kita udahlah buru-buru lah. Kata gitu. Udah itu jam 1, setengah 2 kita naik bang. Karena kita nggak ada yang pernah ke Arjuna kan ke situ waktu itu. Kan pecahan jalur kan di situ bang. Kalau kita lurus ikutin jalur itu yang gede, Kulirang. Kalau ke Arjuna tuh kita ada jalur setapak lah. Iya. Buat melipir ke kiri tuh ke Lembah Kidang kan. Lembah Kijang itu ya. Iya, ke situ. Kita malah lurus bang. Arah ke Arjuna. Arah ke Wilirang. Ke Wilirang berarti. Iya, arah ke Wilirang. Iya. Situ. Untungnya ditegur sama ada pendaki tuh. Mas mau kemana mas? Ke Arjuna mas. Loh, ke Arjuna jalurnya bukan sini mas. Kesana. Turun lagi gue bang. Turun lagi kan ada warung kopi tuh. Gue dipaksa bang sama gituannya, sama penambang situ. Ayo beli kopi, diseret-seret tuh teman gue.
Suruh ngopi dulu 2 orang Iya, gitu. disuruh ngopi. Lah gue ogah, ada pendaki juga. Gini-gini tangannya, jangan mas, gini. Harganya segini. Tahu 20.000, 15.000 apa ceban. Airnya dingin kata dia gitu, jangan mau kata dia. Ya udahlah, jangan. Dia udah disaro gitu. Udah, enggak mas, enggak. Gua gubris tuh, gua lewatin aja, langsung gua belok kiri. Kayak belok kanan dong ya. Belok kanan langsung ke arah Lembah Kidang tuh. Nyampe Lembah Kidang jam 3-an lah. Jam 3:30 tuh kita nyampe sana jam 3:30. Udah ngaret sih kata gue, estimasi segitu dari yang harus kita tempuh setengah jam, sejam sampai jam 3 kayak gitu kan udah ngaret lah kata gue di situ. Kita diriin tenda tuh bang di situ. Ada satu tenda bang. Di Lembah Kidang 1 apa 2? Lembah Kidang 1 bang. Oh 1. Yang di atas tuh. Yang di atas. Iya. 2 dong itu. 2 ya itu. Iya. Yang view tebing ini kan? Yang deket sumber mata air. Iya, itu Lembah Kidang 2 itu. Lembah Kidang 2 ya. Ya di situ bang. Kita nih ada satu tenda nih lumayan nih, tenda gede lah. Bentuk letter U gitu. Kata gue ini belum bertanya nih tenda kayak tenda mati kata gue gitu. Udahlah, nggak gue gubris tuh. Gue masuk tenda, kita makan, habis makan, sholat asar tuh. Udah masuk waktu asar kan, waktu itu gue juga pakai ada aplikasi bang, Digital Falak namanya. Itu menunjukkan waktu sholat tuh, aplikasi dari pondok gue waktu itu. Gue pakai aplikasi itu. Ajan dah tuh, ajan asar. Sholat dulu kita. Sholat makan, habis makan gue tidur. Nggak tahu kalau teman gue aktivitasnya teman yang lain, mungkin foto-foto entahlah ngapain gue di situ tidur bang. Gue di situ tidur gue bangun jam 7 gue nggak sholat maghrib di situ bang. Nggak dibangunin. Nah, mungkin dibangunin guanya yang susah dibangunin apa gimana. Gue tidur jam 7 gue bangun, ayo makan dulu, sholat isya. Wudhu, gue keluar tenda wudhu. Sakit perut bang gue, jam 7:30. Minta anterin gue sama Huda sama Hidar. Udah anterin gue yuk. Mana? BAB. Ada anterin dah tuh gue, agak turun tuh bang. Agak turun dikit biar sekiranya jauh dari tenda orang lah, biar nggak meresahkan juga kata gue gitu. Sangat merosakkan. Kan itu. Langsung dah kata gue. Lagi itu kan gue kalau bocah orang bisa diem bang, petakilan mata gue gitu. Noleh gini, namanya kan kayak gitu lagi anak-anak yang ngehalu ya kan. Enak ngehalu gue kayak gini. Terus ada mata bang warna merah. Ngeliatin gue, jiper gue langsung nunduk gini. Si Huda gini langsung, ayo cepetan. Gue langsung timbul, nih Huda ngapa kok kayak gini kata gue. Ngeliat juga kata gue. Ternyata bang pas di pesantren nih, gue udah di pesantren nih, gue tanya, lu pas nganterin gue BAB liat apaan deh? Liat mata, kata dia gitu. Berarti sama ya? Sama, gue ngeliatnya, berarti wah bener nih gue ngeliat kata gue gitu. Tapi Haidar nggak ngerasain apa-apa, makanya saya minta cepetan bay sama kamu. Untungnya kamu cepetan gak jadi. Gue sampai saking takutnya gue nggak jadi bang. Takut diterkam kan kayak gitu nggak lucu kan. Akhirnya gue balik lagi tuh ke atas, udahlah. Gue di situ tidur lagi bang. Sholat isya dulu, makan, tidur lagi. Nyampe jam 10 nih bang. Jam 10 gue, apa sih rame-rame di luar nih ya. Alpin kan gak tidur waktu itu, diem di pintu tenda lah gitu. Ngopi sama Arif berdua, ngopi ngerokok ngobrol dia. Nah ini bang, ternyata yang punya tenda yang kata gue tenda terbengkalai itu bang. Turun bang dari puncak, nyampe situ bilang kayak gini ke si Alpin. Nanya, mas, sampean mau summit? Berapa orang? Ada perempuannya nggak? Kata dia gitu. 8 orang mas. Nggak ada perempuannya kata si Alpin. Batang semua ya? Batang semua. Tidurnya sempit-sempitan lah. Kata gue gitu. Batang semua. Bawa jas hujan mas. Enggak mas, nggak ada yang bawa jas hujan. Lah kita boro-boro bawa jas hujan bang. Teman kita ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu futsal kan lucu banget. Yang Gunung Arjuno kayak gitu kata gue. Nggak memadai SOP gunung banget kan kayak gitu kata gue. Amatiran banget kata gue kayak gitu tuh. Aduh mas, kalau bisa nggak usah naik deh mas. Soalnya saya ini baru turun jam 10 malam dari tadi jam 10 pagi. Jam 10 malam ketemu jam 10 pagi bang. Buat summit doang. Nyampe puncak mas. Enggak mas, saya ketahan di mau nyampe puncak dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa, makanya saya diem di sono mas. Ini mas saya kena hujan es sama dia gitu. Hujan es bang, es batu. Kena hujan es dia. Langsung ngedon dong.
Alpin tuh langsung bangunin anak-anak nih yang tidur nih, ayo bangun-bangun gimana, rembukan. Nah temen gue si Haiden gak enak badan bang, panas. Weh aku nggak melo wes, kata dia gitu. Gue nggak ikut. Di tenda aja gitu dia. Iya. Lah si Sultan juga, ya wes gue nemenin Haidar aja, kasihan sendiri. Lah merembet bang, pada kagak mau ikut, kagak mau sapit. Lah gimana ceritanya nih, kata temen gue. Udahlah ayo udah nyampe sini jauh-jauh. Lah gue juga kesel lah, maksudnya kesel-kesel itulah. Kalau pikiran gabut gue jauh-jauh ya kan, pengen nyampe puncak. Kata gue malah nyampe sini doang, kecewa lah gitu lah gue. Dalam hati doang gitu. Udahlah ayo. Akhirnya disemangatin dah, dimotivasi sama temen gue. Akhirnya mau dah tuh dia. Ya wes, aku melo wes. Tadi gitu. Akhirnya berangkat semua? Berangkat semua bang. Kita jam 12:30 prepare kita bang. Jam 1 malam. Oke. Malam. Karena kita waktu itu target sunrise bang. Target sunrise. 12:30 malam kita prepare. Jam 1 kita berangkat. Antara yakin gak yakin itu bang, ragu-ragu kita di situ. Apa ya, itu kayak ngegantung gitu. Ini bakalan nyampe apa enggak ya kayak tadi. Akhirnya kata Ilul kan waktu itu teman gue, anggaplah senior gue di pondok. Udah amalan apa aja yang dikasih guru lu baca aja semua nggak apa-apa. Siapa tahu kita dapat barokah dari situ. Kita juga nggak lupa tawasul sama Mas Ai bang kita gitu. Backingan kita kan gitu, kita kalau nggak backing sama guru sama siapa lagi kan gitu bang. Tawasul tuh bang, kita tawasul selesai, ayo tuh bang, kita minim banget penerangan bang, headlamp 3 waktu itu, satunya redup baterainya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi kita selama jalan ke Lembah Kijang tuh gandengan bang kayak gini, megang pundak tuh, saking khawatirnya tuh gara-gara minim penerangan. Kan kalau Lembah Kijang rumputnya tinggi-tinggi tuh, kita pegangin gini. Setiap berapa menit kita hitung absen 1, 2, 3, 4 gitu. Kebetulan waktu itu gue nomor 2 bang. Gue jalan di situ jam 12:30, jam 12:30 sampai jam 2. Mana nggak nemu jalur. Bekas seenggaknya kita nemu jalur yang bekas diinjek orang lah meskipun sekali, yang rumput gini, kata gue gitu. Lah ini mah kita nggak nemu sama sekali, kata gue gitu. Kita jalan lagi, jalan. Kata gue, lah ini kayak di tempat sini lagi, kata gue. Jalan lagi, sampai 2 kali bang. Sampai ketiga kalinya gue punya inisiatif kayak gini. Kebetulan di situ gue bawa daypack apa sling bag waktu itu gue. Ada plastik Indomaret bang, gue iket aja tuh bang, iseng. Buat nanda gitu. Buat ya? nanda, kalau gue balik lagi di mari berarti gue bener diputerin. Ternyata bang pas gue jalan bener baik bang gue di situ lagi. Diputerin gue. Gue colek dong teman gue si Ilul di depan sama belakang gue. Udah ini tadi gue iket di mari lagi kita, gue gituin. Ketawa dia bang. Lah iya, yang khawatirin selama kalau gue pribadi ke Gunung Arjuna tuh Lali Jiwo sama Pasar Setan bang. Masa iya gue dibawa ke Lali Jiwo. Akhirnya tuh gue di situ rembukan dah tuh bang, rame-rame, ayo tawasul, kita tawasul. Jamil Masyayikh Sidogiri awalan wa akhiran, kita tawasul tuh situ. Habis tawasul bang, alhamdulillah bang, kayak kita dikasih petunjuk lah, bukannya kita bukannya kita ngetuhanin itulah. Kita melalui pelantara wasilah guru-guru kita, semoga kita bisa selamat kan kayak gitu, barokah guru-guru kita kan kayak gitu. Akhirnya ketemu lah, tiba-tiba kayak ada jalan gitu bang. Kayak ada jalan, waktu itu gua jalan ke sandung bang, kayak batu gede banget gitu bang. Ke sandung gua, tidur gini bang, pah gitu gua. Pas gua noleh ke kiri, ke Lembah Kijang tuh kayak savana gitu kan. Itu ada prajurit 2 megang tombak bang gini. Prajurit 2 megang tombak, kayak ada gerbang gitu, anggap kayak portal. Gue kayak ngeliat kerajaan gede banget di situ bang. Gue di situ, ya Allah istighfar gue bang. Kenapa kok gue lagi dalam hati gue. Kok gue mulu sih, kata gue gitu. Punya salah apa gue kayak gitu kan dalam hati gue gitu. Mungkin dari teman-teman gue emang gue yang paling sensitif apa gimana kayaknya gitu. Gue, ya Allah. Akhirnya gue diangkat sama temen gue, udahlah positive thinking aja gue. Jalan tuh bang, ketemu satu tenda bang.
Itu ada yang bangun tenda bang di sono. Ada bakar api unggun juga. Wah, ono tenda, ono tenda. Seneng banget dong kita ketemu orang. Mungkin waktu malam itu cuma kelompok kita doang yang nge-trek. Yang gua dapat kabar dari yang nge-trek dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu nggak ada pendaki lain kecuali dia di atas. Ya otomatis berarti cuma gua doang di situ yang mau summit. Berarti di puncak kosong ya? Kosong. Cuma gua berlapan itu doang. Akhirnya pas gua nyampe sono ada 3 orang bang. Ini 2 kayak ngebabat jalur gitu dia bang. Gue tanya, mas mau summit? Gue gitu. Enggak mas, tapi ada nih satu mau summit. Namanya Bang Ucup, orang Mojokerto. Akhirnya dia mau summit mas? Iya mas mau summit, ayo bareng. Dicerita lah. Gue dulu kalau bahasa guanya mah kayak gini bang. Gue dulu terakhir kesini tahun 2001 kata dia gitu. Udah apa tuh namanya, udah paruh baya lah. Ya. Tapi fisiknya masih oke lah, gue tinggalan jalur mulu bang sama dia. Jalan tuh bang. Kan kalau seandainya kita naik siang mah mungkin udah jiper, gue nggak mau naik tuh bang. Karena nggak tanjakan gitu ya? Tanjakan asu gitu. Kan terkenal tanjakan asu kayak gitu. Mana trek licin banget, ada embun-embun kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, berhubung ini malam, alhamdulillah nggak kelihatan. Gue jalan, kepleset mulu gue bang, sampai hampir kaki kanan gue nih udah satu, udah kan langsung jurang tuh kanannya. Udah jatuh nih, udah ke jurang nih kaki gue yang kanan nih. Dipegangin gue sama sama Alpin sama Huda, dituntun gue sampai atas. Sampai mau ke puncak. Kan mau ke puncak tuh kita lewat Punggungan dulu tuh. Ada jalur air tuh, Bang. Yeah. Jalur air itu gue udah nyampe sono jam 4 pagi, Bang. Udah jam 4 pagi itu badai setan, Bang. Kalau kata orang sono mah badai setan ya. Namanya badai setan. Iya, katanya gitu. Badai setan tuh jadi hujan kenceng, anginnya kenceng banget. Gua nggak ada yang pakai jas hujan. Bagian buat ngangetin diri kurang. Kita cuma bawa sleeping bag rame-rame. Cuma pakai sleeping bag doang. Untungnya tuh jalur air nggak ada airnya bang. Seandainya airnya gua nggak tahu lagi kita nggak gimana. Jadi kayak di tengah-tengah gitu masuk ya. Iya. Gua biar nggak terlalu kena badai lah di situ. Kan jalur air kan gede gitu. Gua ngumpet di situ tuh. Teman gue si Haidar bibir udah pecah-pecah kayak orang mau kena hipo kata gue gitu. Bahaya nih nyalain kompor. Nggak nyala-nyala. Kata gue nih kalau gue gini mulu kapan geraknya nih? Ini sedangkan yang gue rasa nih cuma ini doang, gue deg-deg gitu doang. Ini gue udah mati bang. Udah nggak bisa apa ya, udah kayak apa baal kali gitu. Iya ya? Baal gitu. Orang gue nganuin ke api aja tangan gue sampai hitam di sini. Saking nggak kerasa bang, sampai gini, tangan gue pada hitam sini ya, melepuh. Gue gituin, ayo udah jalan. Bang Ucup nyemangatin, oh no puncak di atasnya kan langsung kayak emang kayak kelihatannya kayak puncak kan. Padahal masih lewat apa tuh kembar 1 kembar 2 ya, masih situ bang puncak. Sujud gue bang di situ sama bocah, dikira puncak, nangis gue di situ. Alhamdulillah nyampe puncak kata teman gue masih itu. Sama Bang Ucup ditipu kita. Oh no puncaknya masih di sono, masih jalan. Kata gue. Puncaknya di sono, masih jalan lagi. 15 menit paling nyampe kata dia gitu. Jalan tuh bang, jalan. Akhirnya udah lewatin tuh nggak ada apa-apa bang. Kita ketemu makam kan. Ada berapa makam? 2 makam ya. Kita kirim tawasul buat mereka. Semoga cuma ziarah doang lah gitu bang. Buat ngirim Fatihah ke mereka gitu. Akhirnya kita lanjut lagi ke puncak tuh bang. Sekitar puncak jam 7 bang. Dari jam 1 sampai jam 7 bang. Berarti nggak ketemu sunrise tuh? Nggak ketemu, orang full kabut bang di sana. Full kabut. Nggak ketemu. Ya kita ya udahlah, yang penting gue nyampe puncak dulu. Kata gue gitu. Udah seneng lah, udah kebayar lah capek gue. Turun tuh bang. Alhamdulillah turun kita seneng. Banyak baru pendaki yang summit, iya. Berarti lu naik itu di hari weekend bukan? Hari weekend, hari Minggu. Oke. Waktu baru-barunya Arjuna dibuka itu bang. Waktu baru-barunya Arjuna dibuka, waktu itu gue langsung naik. Turun tuh gue nyampe Lembah Kidang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ketemu dah tuh sama santri juga nih bang. Ini santri Bangkalan. Mas, summit. Iya. Gak usah summit mas. Nih gue kasih tahu videonya nih. Kabut, tembok. Di atas, kabut kayak gini, hujan es. Udah mas, nggak jadi wes. Turun lagi dia bang, bareng gue.
turun bareng gua. Langsung jiper dia dikasih kayak gitu, mental lah kena. Udah nggak usah samit, nggak usah ngarap, kata gua sama bocah, nggak usah ngarap cerah, udah di atas, kata gua gitu. Turun lagi dia kan kacau. Tuh gua turun tuh bang, langsung turun tuh packing kita turun tuh bang. Gak makan dulu, langsung turun tuh. Turun tuh sekitar jam 9-an. Kita turun. Jam 9 kita turun. Jadi gua turun tuh, gua bertiga, gua Hamid, Arif duluan. Sedangkan sisanya berlima, Haidar, Alpin, Huda, Sultan. Itu di belakang. Berlima. Gua duluan bertiga sampai pondokan tuh gua nungguin mereka tuh yang berlima. Mereka datang, kita makan dulu, gue turun lagi. Waktu dari situ kita udah pisah bang. Hamid duluan tuh bang. Awalnya kita bareng karena kita balapan ya di sana. Mungkin bahasanya balapan, ayo siapa duluan, kayak sayembara gitu. Hamid duluan dah tuh nyampe duluan, gua baru Arif. Hamid tuh udah jauh banget bang, udah nggak kelihatan tuh sama gua. Kalau gua sama Arif tuh gua masih kelihatan bang. Jadi gue di tengah-tengah sendiri, udah keluar kan ada jalur tuh landai kayak turunan gini. Bagus banget tuh kata gue, pohon-pohon sayup banget emang di situ kata gue. Tuh kayak yang dia manggil gue bang gini. Ubay, suara cewek bang. Ubay gitu. Lagi-lagi gue diem bang, berdiri tegak di tengah trek. Sampai Arif datang bang, ditepok gue, diginiin, tak. Sadar gue bang. Kenapa bay? Kata dia, ada yang manggil, Rip. Siapa? Cewek. Ah paling cewek kamu. Candian gitu gue bang. Mungkin ya udahlah, gak gue gubris. Akhirnya gue turun lagi tuh, nyampe pos apa tuh namanya? Sampai Kokopan. Di situ gue sampai jam berapa? Jam 1-an. Jam 1-an itu cuaca mendung bang. Cuaca mendung, gue nungguin lagi dah tuh. Kan gue ninggalin tenda juga di Kokopan. Ninggalin tenda, kita packing tenda, nungguin yang berlima tuh. Yang berlima nyampe, langsung lanjut turun. Kayak gitu lagi. Hamid pertama, gue di tengah, Arif agak jauh. Gue sama Hamid juga jauh. Pas di situ turunan tuh yang tadi yang awal gue ngeliat muka rata itu bang, yang batu gede. Pas gue turun tuh kan, kalau naik kan ke kanan, otomatis kalau turun kan belokan ke kiri tuh, gini. Itu gue jalur pecah jadi 2 bang. Kayak gini penglihatan gua, yang satu ke kanan. Ternyata kan kalau ke kanan, kalau kita lihat cara biasa itu kan jurang. Itu ada jalur bang ke kanan, entah kemana, tapi ada yang bisikin gua kayak gini, kiri bay, kiri gitu. Gua nggak berani dong, gua nggak berani ngambil kanan atau kiri. Gua balik lagi naik ke batu itu, gua diem bang, nunggu orang. Niatnya gua nunggu Arif nih, nunggu Arif. Ternyata Arif gak datang, ada pendaki Surabaya 3. Bukan yang awal tadi tuh, yang 2 bukan. Beda lagi. 3 orang. Ditanya, kenapa mas? Kata dia. Turun naik mas. Turun mas. Kok gak ketemu sama saya mas? Digituin gue bang. Kok gak ketemu sama saya mas? Lah emang sampean turun juga? Lah iya, saya dari tadi turun. Gak ketemu sama siapa-siapa, ketemu tadi temennya, mungkin teman sampean yang sendirian itu. Lah kok bisa sih, kata gue gitu ya. Muka sampean kok pucet mas, matanya juga merah, digituin gue bang. Gue gak jawab bang, ini mas minum dulu nih, diminumin gue. Minum air tuh, udah mendingan. Gue bilang, mas bareng ya mas, saya di tengah ya. Oh iya mas, gak apa-apa gitu, pelan-pelan aja kalau kenapa-napa. Ya udah pelan-pelan tuh bang, gua sampai pos 1 tuh, pos registrasi, sampai pet bocor tuh. Kita ada Hamid di sono, gua juga di sono, baru Arif turun semua itu. Kita itu apa tuh namanya, laporan data ya. Laporan data, kata gua gitu. Udah laporan data, langsung turun tuh gua, langsung turun ke base camp. Gua langsung pulang tuh bang. Gue langsung, teman gue kan ada yang ke rumah temannya dulu, kayak si Arif kan ke rumahnya si Haidar dulu, ada yang ke pondok dulu. Pada itu gue langsung mutusin pulang ke kampung halaman gue di Bangkalan, Madura. Gue pulang ke sono, nyampe rumah jam 1 malam bang, tidur. Gue buka sepatu, kaki gue bengkak bang, jempol segini, bengkak. Besok paginya langsung gue bawa ke rumah sakit Bangkalan.
diobatin lah gitu, diperban. Habis itu langsung gua ke Surabaya bang. Surabaya ke rumah teman gua main. Gua sempat ketemuan juga lah sama orang yang gue sayang lah gitu ya. Ketemuan bentar, habis itu gua pulang bang. Habis gua pulang tuh, gua nggak bisa itu bang. Tiba-tiba gua yang awalnya gua udah sehat, udah fit ya, mungkin udah agak fit lah di situ. Gue langsung sakit panas dingin. Kebetulan itu sehari sebelum puasa bang, tanggal 29 Syakban. Gue sakit. Pas gue bangun tuh gue nggak bisa noleh bang. Jadi gue kayak gini terus, nunduk terus, nggak bisa noleh kanan, kiri, ke atas, nggak bisa. Gue ke bawah terus gini, kayak ada yang dudukin di sini. Tapi lu kalau ngangkat kepala gitu sakit tuh? Nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Kayak lu begini nih, digituin gue, digituin. Akhirnya kata teman gue nih, namanya Robi, temen gue tiap kalau pulang pondok pasti gue main ke rumahnya dia mulu. Kenapa bay? Sama yang di sini kata dia. Kan rumahnya dia juga ada penunggunya katanya dia gitu. Enggak, bukan, ini yang di gunung kata gue gitu. Ada, gue ceritain gue kerajaan ini yang dari gini, gue ceritain gitu. Oh ya udah, besok mau pulang gimana? Anterin Bi kalau bisa gue gitu. Anterin dah tuh gue ke Madura, dari Surabaya ke Madura. Dengan keadaan lu yang gak bisa nengok gitu? Gak bisa nengok gue. Di motor tetap gue kayak gini. Terus gue di motor sampai Madura gue kayak gitu bang. Akhirnya gue ke paman gue bang. Ada om gue. Om gue kan itu, om kenapa ya ini Ubay sakit ya? Gak bisa noleh kayak gitu. Dipijit gue muntah-muntah bang. Muntah-muntah langsung jadi gue bang. Langsung jadi. Itu posisi gue di dalam rumah. Kan kalau di Madura ada langgar kayak gitu, tempat beribadah kayak gitu. Gue dibawa ke situ bang biar tempatnya luas gitu. Gue jadi bang. Gue tahu gue kesurupan itu dari video dari bibi gue bang. Di videonya ambil gemeteran kayak gini. Masih ada videonya itu? Hah? Masih ada nggak Aduh, videonya udah masih ada nggak kira-kira tuh? Udah ganti HP juga gue bang, udah hilang, momen banget kata gue itu. Bibi gue videonya kayak gini bang. Tuh gue yang gue lihat dari video gue tuh kayak gini bang. Gede banget, kayak serasa gede banget. Antara gue kayak gini, antara gue jadi macan. Gini macan gitu. Apaan sih lu? Gue nggak terima, gue diganggu kayak gini. Gitu. Kata dia gitu. Kata gue iya. gitu. Lu ngapain diri gue gitu. Kata jinnya. Suaranya dia tuh berat banget bang. Saya nggak terima rumah saya dikotorin kata dia gitu. Diacak-acak. Kata dia gue ngacak-ngacak rumahnya dia. Itu kan yang namanya di kampung bang. Kan Madura ya sepi banget bang kayak gitu. Apalagi ini udah sore. Gue teriak dikit aja pasti pada kedengeran. Tetangga pada rapet. Langsung tuh bang ke depan rumah gue. Pada rame ke depan langgar. Pas udah dikeluarin. Pindah bang sama yang lihat. Pindah. Disembuhin juga pindah lagi. Sembuhin pindah lagi. Sampai dibawa ke rumahnya. Yang gue dengar dari saudara gue yang cerita itu di rumahnya pindah lagi keluarganya. Jadi pindah-pindahan, merembet gitu. Orang dipindahin tuh langsung jatuh orang kayak gini, langsung jadi juga. Pas udah kayak gitu, gue langsung kayak gini bang. Itu apaan sih depan rumah rame banget? Gue nggak mau gitu. Kayak banyak prajurit bawa tandu bang. Lu dalam keadaan sadar yang kayak gini? Dalam keadaan sadar. Ube nggak mau dibawa, gue gitu. Ube mau di sini, mau ketemu mama, gue gituin. Mau pulang ke Bintaro kata gue gitu. Ube nggak mau, lu sono aja main. Gue nggak mau, gue mau di sini kata gue gitu. Gue mau kayak itu, oh tuh apaan sih, no, usir gitu. Usir gue gituin. Akhirnya gue, udahlah tuh bang, alhamdulillah gue udah dikasih air juga sama mungkin tokoh di sana ya. Dikasih air, diginiin, gue dimandiin. Emang ditanyain Ubay sama orang paman gue, Ubay kemarin dari mana? Paman gue nggak tahu kalau gue dari gunung. Taunya gue dari gunung tapi nggak tahu gunung mana gitu. Gunung Arjuno. Kenapa kok Ubay bisa kayak gitu? Gue ceritain, Ubay di gunung lihat gini-gini om. Gue gituin bang. Pantangannya apa aja? Nah di situ bang gue belum searching, gue belum tahu banyak tentang Gunung Arjuno. Gue langsung main tubruk aja main ke gunung.
Itu buat pelajaran tersendiri buat diri gue. Makanya gue sekarang kalau naik gunung lagi, gue searching dulu, nyari tahu gunung itu gimana, pantangannya apa aja yang nggak boleh digituin. Gue belajar dari situ bang. Evaluasi buat diri gue sendiri kayak gitu. Ternyata setelah gue searching, nggak boleh ganjil, nggak boleh pakai baju berwarna merah, nggak boleh berjalan ketika adzan. Iya. Itu gue lakuin semua bang. Berarti di rombongan lo ada yang pakai baju merah? Gua, carrier gue merah, jaket gue merah, flanel gue merah. Oke. Waktu itu bang. Temen gue juga carriernya ada yang merah. Jalan gue ketika adzan pas dari pos 1. Pas naik gue ganjil. Awalnya ganjil gue bertiga sama Kohar. Iya. Mungkin dari situ kata gue, oh iya, evaluasi lah, ini salah gue, kata gue kurang informasi kata gue. Mungkin di situ dari nada gue yang nanya ke perhutani kayak gitu, penunggu di sono nggak terima. Mungkin nada gue kayak nantang gitu bang. Iya iya. Yang di awal itu ya. Yang di awal mungkin nada gue evaluasi aja, gue balik lagi ke diri gue evaluasi diri gue. Mungkin ya alam mereka, gue juga kalau di gini gue juga nggak terima dong. Alam mereka kan kayak gitu. Kita nggak tahu alam mereka kan gimana kayak gitu kan, nggak kelihatan. Setelah itu bang, ini berkelanjutan bang. Setelah gue dari kejadian itu, gue dapat mimpi bang. Ini mimpi gue selama 4 bulan. Setiap hari, hampir setiap hari gue dimimpin kayak gitu. Mimpinya tuh kayak gini bang. Ketika gue seakan-akan tuh gue di mimpi itu diajak ke Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan di Mojokerto, ada pendaki perempuan. Ini spesifiknya kayak gini ya, celana gunung warna biru, ada kotak-kotak hitamnya, pakai jaket biru. Itu ngasih isyarat kayak gini tangannya. Kesini. Oh kayak ngajak gitu. Gini bang, kayak ngasih tahu. Nggak tahu gue ngasih tahu apa itu. Kayak gitu. Sampai gue, saking gue penasarannya, dari gue udah di Bintaro nih bang. Gue pengen solo hiking ke apa tuh? Gunung Penanggungan. Ke Penanggungan. Gue pengen balik lagi ke Mojokerto. Gue pengen tahu apaan sih itu. Gue pengen kayak gitu bang. Gue kan orangnya nggak bisa penasaran ya, kayak gitu. Jadi apa yang gue penasaran harus gue selesain tuh, kata gue. Langsung gue pengen ke sono, gue bilang ke emak gue udah nggak usah aneh-aneh. Gue bilang ke itu gue, ngapain sih kamu kemarin aja dari Juno udah kayak gitu, nggak usah macam-macam, apalagi sendiri kayak kata ini, gitu. Kata dia gitu, gue domelin dah bang di situ. Gue kayak gitu, oh ya udahlah. Sampai gue sama teman gue tuh bang, kejadiannya ini mungkin imbas dari Gunung Arjuna itu ya. Ketika gue ada acara sama teman gue di rumah, gue mau niatnya mau ke puncak tuh. Nama temen gue kayak Rizky, Anto, tuh kan ada Roy, temen gue juga diajak, ayo ke sono yuk, ke puncak. Ngapain? Ke villa. Sama bocah kolanya juga waktu itu, sama alumni kolanya dia. Coba gue lihat villanya di rumah, dikirimin, kesurupan gue bang. Cuma lihat villa doang, gak beres gue gituin. Kesurupan gue jadi di rumah, teriak-teriak gue. Jadi kayak gitu, kayak macan lagi gue, kayak gitu. Akhirnya ya sama bapak gue, sama tetangga gue juga dianuin, udahlah, gak usah ke puncak, ke GB aja, gue gitu, ke Curug Cigamea. Itu pun gue di Curug Cigamea bang, gue nggak mandi bang. Gini aja gue, kayak bocah canggung. Kok gini sih, kata gue gitu. Dalam hati gue, udah lu aja mandi, gue nggak berani, kata gue gitu. Seakan-akan tuh gue kayak diteror bang. Sampai gue ke pondok kayak gitu juga. Sampai dimimpin kayak gitu juga, kata gue. Heran kok bisa nih masuk ke pondok gue, kata gue gitu. Maksud gue kan udah pondok gue gitu. Kok bisa dia bisa masuk ke pondok gue, kata gue gitu. Heran gue, apa emang gue yang bawa, apa dia datang sendiri? Kalau datang sendiri kata gue nggak mungkin, nggak bakalan nembus, kata gue gitu. Mungkin gue yang bawa, kata gue gitu. Sampai gue pernah ngaca di rumah, di samping gue ada bang sosok gitu. Iya, di pondok juga gue pernah kayak gitu. Ini sosok yang ngikutin lu berarti itu perempuan apa laki-laki? Perempuan bang. Oke. Sampai gue ke Merbabu nih bang, tahun kemarin 2022. Gue tidur mimpi itu lagi yang di Penanggungan. Oke. Padahal menurut gue itu sudah sekian lama. Gue kan di pondok juga gue ke guru gue. Gue cerita dong secara spesifik kayak gimana kejadiannya.
Ini Pak, saya kayak gini. Saya ngeliat ini. Oh, kamu kenapa ngelarang pantangan? Tembak gitu gue Bang. Iya Pak. Gue gitu. Ini baca sebelum tidur. Alhamdulillah gue udah sembuh. Ketika gue naik ke Merbabu tahun kemarin, ada yang ngikutin gue. Gue nanya ke saudara gue. Kan saudara gue juga bisa. Cak, ini Ubay kenapa Cak? Kok kayak gini Cak? Coba foto Bay. Disuruh selfie gue Bang. Ted, oh iya ada yang ngikutin kamu. Fotoin air sama dia gitu. Gue difotoin Bang. Minum. Tuh gue emang Huda kan pengalaman gue di Arjuno. Dia di dalam sama gue. Huda sama Hamid. Bukan Hamid, Akbar waktu itu pas di Merbabu. Gue giniin. Lu di dalam aja, yang lain turun di luar, tutup pintunya. Di rumah singgah waktu itu. Gue gini Bang. Kayak orang mau jadi lagi Bang. Sampai situ. Sampai gue, pokoknya hampir setiap gue naik gunung, semenjak itu gue kayak ada digangguin mulu lah. Jadi ada cerita horor gitu iya. kali ya. Maksudnya bukan berarti gue dari situ, emang sebelumnya gue juga sering lihat gitu. Punya cerita-cerita horor selain tempat itu. Mungkin gara-gara itu mungkin yang menurut gue paling sensitif di situ. Oke nih Bay, thank you banget ya lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu nih ya di Gunung Arjuno itu pada tahun 2021 ya. Nah sebelum mau mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih Bay buat teman-teman semua Bay? Pesan gue buat teman-teman yang suka naik gunung, pesan gue cuma satu, lu ketika di gunung tuh harus bener-bener safety karena kita nggak tahu keadaan di gunung itu gimana. Dan lagi jangan suka berkata-kata kotor karena kita aja kalau dikatain kotor sama orang kan nggak terima, apalagi makhluk kayak gitu kan. Etika bener-bener harus dijaga, jangan lupa beribadah kayak gitu. Dimanapun semua berada, ibadah tetap dilakukan ya. Nggak jadi halangan, capek ngantuk gimana gitu ya. Ada halangan. Nggak ada halangan, kalau itu emang udah kewajiban. Gitu kan. Dan tadi sama lu sempat bilang itu kan bahwa saja puncak itu kan bukan tujuan utama. Iya. Puncak itu hanya bonus. Yang penting pulang dengan selamat. Nah itu slogan anak-anak sekarang mungkin ya. Iya Bang. Tapi kalau menurut gue pribadi, puncak tetap tujuan kita. Iya Kalau gue pribadi ya, puncak itu tujuan. Karena ya dari rumah lu pengen ke sana ya harus sampai gitu. Harus sampai. Kalau pulang ke rumah itu udah kewajiban kalau menurut gue. Iya. Itu kan timpalan doang Bang, biar nggak malu kan. Iya, kita naik gunung nggak ke puncak gerutu akhirnya kan gitu kan. Iya. Nah mungkin itu aja nih, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman sih Bay kalau menurut gue. Iya Bang. Orang yang udah sering naik jangan bisa tahu karakteristik gunung itu tersendiri kan. Karena di awal rombongan lu itu kan nggak ada yang pengalaman. Maksudnya nggak ada yang pengalaman dalam gunung yang lu mau tuju itu loh. Makanya Bang. Itu berarti first time semua tuh ke situ. First time, minim informasi, kita main gas aja. Main tubruk-tubruk aja. Main amatiran udah. Mungkin petir Bang, pendaki amatir. Jadi kan sebuah pengalaman aja Bang. Iya Bang, buat evaluasi. Benar banget nih. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Ubay ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.